kita bisa bersama-sama bertemu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jadwal yang akan kita terapkan. Ada 3 bagian nanti yang akan diterima oleh siswa, nanti mungkin akan diberikan oleh wali kelas kalian. Yang pertama ini tentang jadwal pelaksanaan, kemudian perubahan jam ini ya, jam belajar kalian, dan yang ketiga adalah jadwal ini nanti. Nah, saya jelaskan mulai dari yang pelaksanaan ini. Jadi, untuk jadwal baru akan diterapkan mulai tanggal 24 Agustus. Ini ya. Jadi untuk jadwal yang baru cuma ada 2 tipe, yaitu kode yang merah dan yang putih. Secara bergantian kita akan terapkan jadwal itu. Sudah ada tanggal-tanggalnya di situ, saya tidak jelaskan satu-satu. Nah, ini sebagai acuan, bisa jadi nanti ketika di tengah perjalanan akan ada perubahan, tapi pasti nanti juga akan diinfokan kembali, begitu ya. Jadi acuannya sudah cukup jelas di sini. Nah, ini untuk pelaksanaan setiap minggunya. Yang kedua adalah perubahan jam. Di jadwal yang baru, saya sudah tentukan jam khususnya untuk pertemuan Zoom. Untuk mandiri tidak ada kendala atau tidak ada perubahan karena mandiri kalian bisa atur sendiri waktu kalian untuk mengerjakan, untuk belajar pelajaran sesuai harinya. Tetapi untuk jadwal Zoom itu sudah saya tentukan. Jadi dalam satu hari maksimal ada 4 jam. Ya, andai kata di jadwal kalian jam pertama, misalkan, maka jamnya ya ini. Jam 8.15 sampai jam 9.35 begitu dan seterusnya nanti kalian bisa baca di sini. Nah, yang saya tekankan adalah perubahan di hari Rabu ini. Karena hari Rabu itu kita ada ibadah untuk siswa, maka jadwal Zoom-nya mundur 15 menit dari yang hari yang lain. Nah, di sini sudah ada perubahannya. Jadi kalian bisa cermati supaya nanti tidak keliru. Ya, supaya nanti misalkan kalian datang lebih awal, loh kok masih sepi, ternyata memang belum waktunya. Atau nanti bisa-bisa kalian terlambat datang karena dipikir masih lama, padahal sudah waktunya untuk pertemuan Zoom. Nah, ini yang kalian harus cermati nanti sebelum kalian pertemuan Zoom dengan Bapak Ibu Guru sesuai jadwal. Oke, bagian yang ketiga adalah inti dari jadwal kita. Tadi ya, di setiap pekannya itu jadwal itu sudah saya tuliskan di sini. Di sini saya sudah tuliskan. Nah, ini ya. Jadi jam pertama itu jam berapa sampai jam berapa. Kecuali hari Rabu itu yang berbeda, yang perlu kalian amati di sini. Nah, ada perbedaan dengan jadwal yang sebelumnya. Selain terdiri dari 2 minggu, jadi nanti setiap kelas akan ada 2 minggu. Minggu yang saya beri kode merah seperti yang saya tampilkan ini ya, atau ada yang kodenya warna week-nya white, ini putih. Nah, setiap kelas nanti akan ada 2 jadwal seperti ini. Pastikan jadwal yang terbaru adalah yang belakangnya ini judulnya V04A. Nah, ini hari-harinya ada di sini. Saya akan jelaskan tentang jadwalnya. Jadi jika ada mata pelajaran, kode mata pelajaran, kemudian ada tanda pagar di belakang kode mapelnya itu, nah seperti ini, maka ini adalah jadwal untuk pertemuan Zoom wajib. Ya, jadi misalkan saya kasih contoh kelas 7A di sini. Kelas 7A untuk minggu yang kodenya merah, maka hari Senin jam pertama 8.15 sampai 9.35 adalah Zoom wajib untuk bahasa Indonesia dengan gurunya Mr. Rio ini ya, RS kodenya. Nah, kemudian jam keduanya itu IPA karena ada tanda pagarnya ini. Nah, tanda pagarnya ini yang nanti menentukan Zoom wajibnya. Jamnya sudah ada di sini dengan gurunya ini Miss Lucia. Ya. Nah, yang PAK ini bagaimana kok panjang sekali?
Nah, kalau ada yang panjang begini, artinya itu adalah belajar mandiri. Tidak ada pertemuan Zoom. Jadi ini belajar mandiri. Nah, begitu juga hari-hari yang lain. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya di jadwal nanti yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Wali kelas. Nah, ini ya sama cara membacanya. Ini hari Rabu ada ibadah. Nah, kalau hari biasanya ada renungan pagi di awal dan refleksi dan evaluasi. Nah, misalkan di kelas 7, karena kelas 7 ada Bibi. Nah, ini di hari Jumat. Maka Bibi ini jadi satu. Ini ya, ada officer-officernya. Mandarin kenapa kok ada dua? Karena dalam satu kelas bisa jadi ada dua level. Ada B1 dan B3 kalau di kelas 7A ini ya, mungkin kelas 7 yang lain juga sama. Nah, kode yang putih juga begitu sama, ya, cara bacanya sama. Nanti kalian bisa lihat kapan pakai merah, kapan pakai putih ada di sini. Ini ya, jadi kalau hari Senin di kode yang putih, berarti nanti bahasa Indonesia dan IPA karena panjang begini, maka belajar mandiri. Ya, sedangkan untuk agama ini, nah ini maka akan ada Zoom sesuai dengan jamnya ya. Jadi kalau ini dilihat lurusnya, oh jam kedua, berarti saya nanti jam 9.45. Begitu, karena setiap kelas pasti sudah diatur supaya tidak benturan jadwal Zoom-nya. Oke, untuk kelas-kelas yang lain kurang lebih sama cara membacanya, nanti kalian bisa cermati lagi dan bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu Wali kelas kalau masih ada yang bingung. Oke? Shalom anak-anak, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua dan juga Bapak Ibu Guru, khususnya di momen yang sangat spesial ini. Di tengah-tengah kita merayakan kemerdekaan kita di tahun ini, kemerdekaan di mana kita tidak bisa bertemu, merdeka tetapi tidak bertemu. Tetapi apakah benar kita tidak bertemu? Tidak, kita tetap bertemu, kita tetap bersua, kita tetap berkomunikasi. Dan kita sungguh bersyukur, ini momen yang sangat spesial. Di tengah-tengah perayaan kemerdekaan ini, kita masih bertemu. Memang kita bertemunya dari tempat kita masing-masing. Kita bisa tetap saling kontak. Dan kita bisa melihat bahwa selama kita merayakan kemerdekaan ini, kita bersyukur, kita merdeka. Kita memang jarak jauh, tapi masih bisa belajar. Kita masih bisa belajar banyak hal. Sekolah kita masih jalan. Kita masih bisa belajar seperti di sekolah saat tadi masuk ke ruang sekolah ini. Tadi kalian lihat ibu-ibu guru kalian. Betapa luar biasa Tuhan mengizinkan kita dengan kemerdekaan kita masih bisa belajar. Dan di tengah-tengah kemerdekaan ini kita juga merdeka untuk berkarya. Lomba-lomba sudah kita lakukan. Lomba-lomba yang terus melengkapi kita semua, melengkapi kalian semua. Kita mau berupaya yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga melalui momen kemerdekaan ini ada dua hal yang mau saya sharekan yang saya dapat dari sambutan dari Bapak Presiden kita Pak Jokowi yang mengatakan ada dua hal yang bangsa Indonesia harus tetap lakukan itu. Yang pertama adalah kerja keras. Kita memang dalam beberapa hal tertinggal dari negara lain yang dulunya mungkin kita lebih dari mereka, tapi kita sekarang tertinggal. Karena apa? Karena kita kurang kerja keras. Maka biarlah momen kemerdekaan ini kita mengingat bagaimana seperti para pahlawan kita berjuang. Kita mau kerja keras, kita mau lebih belajar lebih baik lagi, mau lebih keras lagi. Jangan malas, tapi ayo kita belajar lebih baik, kerja keras. Bapak Ibu Guru kami semua juga kerja keras untuk mewujudkan home learning lebih baik. Dan kalian juga kerja keras untuk belajar lebih baik. Jarak jauh, belajar di rumah bukan alasan untuk tidak bekerja keras. Mari kita bekerja keras untuk hal itu. Lalu hal yang kedua adalah disiplin. Wow, mendengar kata disiplin kok rasanya tidak menyenangkan ya. Tetapi itulah yang terbaik. Dengan disiplin kita benar-benar menghargai apa yang Tuhan berikan. Kita menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk belajar.
Kita menghargai semua pembentukan Tuhan buat kita, supaya kita jadi insan yang luar biasa. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mau disiplin, orang-orang yang mau dengan taat mengikuti peraturan yang ada. Peraturan dibuat untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi kemerdekaan ini biarlah walaupun tidak bertemu, tetapi kita bertemu secara hati kita melalui pembelajaran home learning kita. Dan marilah kita tetap melakukan kerja keras yang terbaik yang boleh kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kita. Hal yang kedua adalah disiplin. Mari kita disiplin untuk mengumpulkan tugas, tidak molor-molor, memanage waktu dengan baik. Saya tahu kalau di rumah kadang-kadang bisa distraknya banyak ya, lagi buat, lalu Pak Mama habis masak, oh ada masakan yang enak, ada kue yang enak, bentar saya pergi makan. Saya tidak melarang untuk ambil makanan dan makan, tetapi fokus itu harus tetap ada. Itu harus bisa kalau kita punya disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat kalau kita punya motivasi yang besar, motivasi yang kuat, komitmen yang kuat untuk menjadi yang terbaik. Kembali lagi, motivasi yang baik itu akan membuat kita mau bekerja keras yang terbaik untuk Tuhan, mau disiplin yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saya berharap momen-momen ini kalian adalah generasi yang spesial, menikmati kemerdekaan di tengah-tengah suasana seperti ini. Tidak ada upacara kan? Mungkin ada yang mengatakan, hore, tidak ada upacara, seneng. Tapi kita pasti kehilangan momen bersama, upacara, ada paskibranya, ada mengibarkan bendera, menaikkan lagu Indonesia Raya. Apakah kita tidak ada kehilangan tuh hal itu? Pasti kehilangan, tapi itu bukan jadi halangan untuk kembali lagi bekerja keras ya. Mari kita bekerja keras. Melinda bersama semua guru juga akan bekerja keras untuk kalian. Kami semua yang terbaik untuk kalian. Dan kami juga mau disiplin dengan segala apa yang kami lakukan. Ayo kalian juga disiplin untuk Tuhan. Mari kita sama-sama memberi yang terbaik, berkarya untuk bangsa dan negara ini. Kalian adalah generasi yang akan datang. Bagaimana negara ini? Di tangan kalian. Di tangan kalian lah orang-orang yang mau bekerja keras, yang mau bekerja dengan rajin, yang mau terus menghargai apa yang Tuhan berikan dengan baik dan disiplin. Mari kita sama-sama sampaikan kepada Tuhan, terima kasih di tengah kemerdekaan yang spesial ini kita menikmati anugerah Tuhan. Oke, mari anak-anak kita sampaikan merdeka.